Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada video ini kami akan mewawancarai Sony. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salman Besar, absen 28. Saya Nur Asifa, absen 21. Saya Lutfi Onza, nomor absen 22. Saya Dirwasri Aurelia, absen 4. Ini saya bersama staf karyawan dari Sonic Chicken atas nama Sofia. Sebelumnya saya merupakan karyawan dari Sonic Chicken cabang Puri, di mana saya sudah 2 bulan di sini. Sebelumnya saya merupakan terbantuan dari Kalimu dan pekerjaan tersebut. Langsung saja ke pertanyaannya. Ya, boleh silakan. Apa yang menginspirasi motivasi awal dalam memulai bisnis? Sebelumnya ini merupakan restoran food makanan ya, di mana restoran ini di sini itu kan awalnya dari suatu seseorang yang ingin memulai usaha di perayaman gitu. Sebelumnya beliau ini sudah pernah berkecimpung di ayam. Nah, ini tuh memiliki ambisi untuk dia. Gimana sih? Aku juga pengen punya usaha sendiri, cabang sendiri yang di mana-mana. Dan akhirnya beliau ini mendirikan sesuatu yang dia beri nama Sonic Chicken yang awalnya di Purwokerto, Jawa Tengah, sehingga saat ini sudah memiliki banyak outlet di mana-mana. Kalau kita sendiri alat kita ada beroperasikan di Kalimu. Sekarang juga diolah sama cabang ini. Selain itu, kalau untuk di luar Jawa juga banyak, di daerah-daerah ini sudah banyak, apalagi di Kalimantan. Untuk produk karena di Kalimantan itu harusnya yang tinggi karena di sana kayak daya tariknya lebih tinggi daripada di Jawa ini. Jadi dan dari Kalimu juga di lokasi ke sana. Ya, yang kedua ada kelebihan cara usaha. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihannya ini ya, kalau di Sonic Chicken sendiri cabangnya sudah banyak, harganya lebih miring daripada cabang-cabang yang lain. Restoran ayam lain, maaf, di sini juga kualitasnya sangat berbeda. Untuk pelayanan juga kita selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik, dimana kalau kita dalam penjualan produk dan kualitasnya kita selalu berbeda mulai dari pembuatannya, kita selalu memperhatikan SOP standar perusahaan ya, dimana itu juga menjadi salah satu hal terpenting dalam pembangunan perkembangan dalam suatu restoran. Karena kalau kita misal tidak sesuai SOP ya, nanti orang memuaskan pelanggan, gimana nanti takutnya kok beda rasanya, kok beda gitu. Untuk kekurangan sekalian ya, misal ya, kita kan ayamnya dari pusat. Untuk produk dasarnya dari kami itu kan yang paling umum kan yang lebih dikenal adalah supersonic ya, ayam utuh. Nah, ayam itu sebenarnya kan kita ambilnya dari pusat sendiri, kita tidak bisa ngambil secara langsung seperti ayam-ayam di daerah sini. Kita harus terkontrol dari pusat produknya sendiri. Nah, kalau kita kekurangannya kita belum bisa lagi setiap itu supersonicnya ayam utuhnya. Tapi kalau untuk ayam-ayam yang kecil kita bicarakan lagi. Nah, untuk pemasaran juga kita juga aktif dalam sosial media. Jadi jangkauan kita juga bukan hanya di masyarakat sekitar, namun sampai ke online juga kita akan membuka di Grab dan Shopee Food juga. Tuh. Jadi, kalau tantangan yang dihadapi saat memulai bisnis, Saat memulai bisnis tentunya kita bagaimana sih cara kita promosiin, bagaimana sih Sonic ini bisa dikenal sama masyarakat sekitar, bagaimana sih caranya biar produk kami bisa diterima di masyarakat sekitar, bagaimana sih penyesuaiannya, bagaimana sih karakteristik makanan yang disukai sama anak-anak, sama yang dewasa, produk-produk seperti apa yang mereka sukai gitu. Jadi kita harus memulai bagaimana sih cara menciptakan perpaduan rasa yang pas, pemasaran yang pas, pengelolaan dan manajemen yang baik tentunya agar Sonic ini terus berkembang dan lebih maju lagi. kalau jangan mengembangkan atau mengelola bisnis usaha, Sebelumnya saya jelaskan melakukan promosi ya. Dan kita juga promosi tidak hanya online saja, melalui media sosial saja ya. Kita juga ikut serta dalam event-event seperti Overstand ya. Sahabatnya juga ada di luar dan acara besar seperti Sabin, itu juga ikut serta melakukan sponsor dan event. Jadi bagaimana sih biar kita dapat dikenal juga secara luas. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan media sosial, melainkan kita langsung terjun ke masyarakat. Selain itu ketika kita opening, nah kita itu juga ngadain apa ya, kayak event dapat hadiah itu untuk pemberian kata. Nah itu juga menjadi daya tarik masyarakat untuk memulai bisa mengenal Sonic Chicken. ya, saya Iki matan ini piye ra?
Itu nampak nangis. Kayak Rasa. berarti langsung PTN lagi. Keterampilan atau pengetahuan apa yang Anda anggap paling penting bagi seorang pengusaha? Selain memperhatikan kualitas produk, kita pelayanan yang kita berikan semaksimal mungkin, kita harus dapat mengevaluasi bagaimana sih perkembangan dari stok kita, bagaimana sih penjualan dari kita. Intinya kita harus dapat mengevaluasi setiap akhirnya, setiap per minggu, per periode maupun per bulan ya. Jadi kita dapat tahu gimana sih perkembangannya, apakah ada yang kurang atau ada yang bahkan yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Intinya kita juga memperhatikan kritik saran dari konsumen agar bisnis kita sendiri dapat berjalan dengan menggunakan para konsumen itu. Kalau jelaskan bagaimana mereka menjaga motivasi dan fokus bersama. Kalau menjaga motivasi ya kita tetap waktu dalam pendidikan kita, dengan niat dari kita mungkin kita dapat kita bikin bisnis nih. Nah bisnis ini kita buat selain untuk mencari untuk mencari rezeki kan. Nah kita juga bisa menolong mereka lah yang butuh pekerjaan, dapat rezeki serta ilmu pengalaman gitu. Selain itu ya untuk kita bertahan motivasi ya apa ya sesuai keinginan kita sendiri lah. Jadi prinsip awal kita mau bikin sendiri, mau bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Tuh. Kalau peran inovasi apa yang ada dalam bisnis Anda? Tentunya kita yang pertama kualitas produk yang harus dijaga ya. Yang kedua kita harus bisa mempertahankan ya pelanggan ya. Kita harus bisa menarik pelanggan agar tetap bisa gimana sih caranya biar bisa begitu Sonic dan menarik pelanggan baru untuk mengenal Sonic sehingga bisa berlangganan kita. Untuk itu kita juga dapat melakukan inovasi lain seperti kita harus memperhatikan teknik pemasakan, waktu dan lain sebagainya. Selain itu juga kebersihan tentunya. Gitu. Bagaimana Anda menangani kegagalan atau kemunduran yang terjadi dalam perjalanan bisnis? Setiap bisnis mungkin ada pasang surutnya ya Pak. Setiap bisnis juga ada cobaannya. Nah, kita dapat memantau ya. Setiap bulan kita adakan sales control. Kita dapat memantau tuh dari penjualan apa sih yang laku, yang diberikan masyarakat. Nah, dari itu kita dapat mengevaluasi nih Kak. Apa aja yang mereka suka, apa aja yang nggak mereka suka gitu. Jadi kita dapat paham, dapat menyesuaikan kepada masyarakat bagaimana produk kita dapat diterima. Untuk itu kita harus melakukan evaluasi lebih lanjut. Misal kita setiap bulan sudah ada meeting antara manajer, supervisor dan karyawan untuk mengetahui juga itu bagaimana sih biar lebih baik, biar tidak ini lagi. Misal penjualannya turun, kita harus menaruh lebih lanjut lagi. Ayo kita promosiin lewat open sale, lewat event-event gitu. Gitu ya. Sekian, terima kasih.